Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Rosdiana Sinaga, seorang ibu korban selamat bencana banjir bandang dan longsor desa Simangulampe Humbahas mendatangi lokasi ia tertimbun lumpur. Ia terus memanggil nama anaknya yang terlepas dari genggamannya dan hilang hingga saat ini. Rosdiana Sinaga tak henti-hentinya memanggil nama kedua anaknya. Ia menangis sambil meminta kedua anaknya pulang. Juni dan Dino, keduanya terlepas dari genggamannya saat bencana dahsyat tersebut terjadi. Rosdiana Sinaga merupakan salah satu korban selamat. Ia ditemukan di antara material longsor lumpur dan bebatuan besar tak jauh dari rumahnya. Enggak, kami kan jelasin bahwa dia megang anak dua-duanya di sini. Nah, makanya kami lihat petanya gimana gitu loh. Makanya kamu Tapi bawa pastinya kemari. kita belum tahu lah terarah kemana gitu. Petugas SAR gabungan yang melakukan pencarian pun akan melibatkan warga yang menjadi saksi mata saat kejadian berlangsung. Ini sebagai upaya memudahkan pencarian 10 korban yang masih hilang. Dari Humbahas, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana pencarian korban anak hilang? Kita sudah tersambung bersama dengan Ibu Rosdiana Sinaga, ibu dari anak yang hilang diterjang banjir bandang. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Rosdiana. Selamat siang, Bu. Bu Rosdiana, mungkin Bu Rosdiana bisa cerita kepada kami kronologis kejadian waktu itu sebetulnya seperti apa sih, Bu? Malam itu kan rencana mau kebaktian kumpulan gereja. Baru habis itu anaknya, Mak jadi nggak pergi ke kumpulan gerejanya? Aku bilang, ya nengok nanti lah anak. Soalnya kan ini hujan, aku bilang. Ya udahlah, kalau nggak jadi nanti Mak kumpulan gereja tidurlah aku, kata kayak gitu. Malam itu, ya tidurlah nak, aku bilang kayak gitu ceritanya. Ibu Rosdiana, ini informasi yang kami dapatkan, kedua anak Ibu Rosdiana ini lepas dari genggaman tangan Ibu. Seperti apa kala itu terjadi? Malam itu kan udah keluar dari rumah. Pas keluar dari rumah, angin udah keluar aku dari rumah, ku pegang anakku dua-duanya. Ku pegang erat dua-duanya anakku. Malam itu anakku perempuan mau jatuh dari tangan anak perempuan ku di tangan kiri. Malam itu anakku pas mau jatuh masih sempat ku selamatkan. Tapi anak laki-lakiku tetap di tangan kanan. Tapi pas malam itu langsung mati lampu, minta tolong aku, lampunya langsung mati. Baru nggak tahu apa yang terjadi, kan aku udah pingsan. Pas pingsan itu mungkin anakku terbawa, nggak tahu kemana malam itu. Dan malam itu aku langsung pingsan, nggak tahu apa yang terjadi. Oke. Ya, kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ibu Rosdiana yang merupakan korban yang anaknya ini hilang. Ibu Rosdiana, mohon maaf tadi sempat terputus Ibu. Bisa mendengar kami? Iya, bisa. Oke, Ibu tadi kan ceritanya ini sudah sampai pada saat Ibu sempat melepaskan tangan kepada anak-anak Ibu dan posisinya Ibu kemudian jatuh pingsan. Setelah itu mungkin bisa diceritakan Bu, apa yang terjadi? Tuh pingsan nggak tahu lagi apa yang terjadi. Kan malam itu kan langsung mati lampu. Setelah kemudian sadar kembali Bu, apa yang terjadi? Aku sadar di puskesmas. Malam itu udah ditolong langsung larikan ke puskesmas. Baru di situ aku semua udah kena lumpur semua badan sampai kena mata semua lah, sampai kena rambut semua. Baru habis itu langsung dirujuk aku sanggul malam itu. Di kerennya kakiku ini ada patah. Oke. Lalu bagaimana Ibu mendapatkan kabar kedua anak Ibu yang sempat lepas dari pegangan Ibu ini belum ditemukan? Ini siapa yang memberitahu? Memang belum ditemukan sampai sekarang. Lalu upaya apa Bu yang Ibu lakukan untuk kemudian mencari keberadaan dari anak Ibu? Ya usaha kami kan gimana caranya bercepat ketemu anak saya.
Tapi udah dibikin bermacam cara sampai sekarang belum dapat anak-anak saya. Ibu kabarnya sempat datang kembali ya Bu ke lokasi ketika Ibu sempat pingsan dan kehilangan anak Ibu. Ini apa yang Ibu lakukan di sana? Tapi nggak tahu lah gimana. Atau gimana mak menceritakannya, malah itu udah pingsan, nggak tahu apa yang terjadi. Oke. Ya, Ibu sempat kembali datang Bu ke lokasi? Ya, semalam. Oke. Ini Bu, karena di Karena video semalam itu nampaknya Ibu Rosdiana ini sempat kembali ke lokasi baru-baru ini dan juga nampaknya memperagakan seperti Memanggil, memegang ya? tangan anak Ibu yang sempat hilang ini Bu. Apa sih yang ada di benak Bu Iya. Rosdiana pada saat itu? ya gimana caranya biar anak saya kembali, aku panggil namanya semalam. Dino Juni pulanglah, beribu rangkul, bikin bajunya, berku kasih makan kayak gitu semalam. Ibu Rosdiana, kedua anak Ibu ini berusia berapa tahun Bu? Mungkin bisa diinformasikan? Anak perempuannya umur 11 sama 7,5 tahun. 7,5 tahun. Dan upaya untuk evakuasi Karena pencarian. kemarin itu bapak, iya karena kemarin itu kan karena bapaknya gugup, lupa dibilangnya anaknya kelas 4, sebenarnya anaknya kelas 5 sama kelas 1. Oke. Lantas untuk proses evakuasi kan hingga saat ini masih terus berjalan. Apakah kemudian yang Ibu harapkan Bu? Tentunya kita juga sama-sama mengharapkan kedatangan ataupun cepat ditemukan dalam kondisi selamat terhadap anak Ibu. Ya itu harapan saya sebagai ibu. Semua mudah-mudahan anaknya cepat diketemukan. Mungkin Bu Rosdiana ini kami beri kesempatan, ada nggak Bu yang ingin disampaikan untuk para petugas ataupun mungkin siapa tahu anak Ibu ada di luar sana dalam kondisi sehat dan juga bisa mendengar Bu Rosdiana. Silahkan Bu jika ingin menyampaikan sesuatu. Oke, bagi orang, siapa tahu ada yang menemukan anak saya, tolong dikembalikan ke pangkuanku. Soalnya harapan saya sebagai ibu, aku ingin merangkulnya. Aku ingin kasih dia makan, bikin bajunya. Ciri-cirinya mungkin Bu Itu harapan Rosdiana, saya. Ya. ciri-ciri anak Ibu mungkin Bu Rosdiana bisa disampaikan? Ciri-ciri anak Seperti Ibu? banyak udah beredar di video kayak gitu. Kayak gitu ciri-ciri anak saya. Yang udah beredar di video itu kayak gitulah anak saya. Oke, baik. Ibu Rosdiana, tentunya kami berdoa atas keselamatan dan juga terus berpikir positif bahwa anak Ibu akan segera ditemukan dalam kondisi sehat dan juga selamat. Terima kasih Ibu sudah berbagi cerita di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Bu Rosdiana.